Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Yopi. Kita akan melakukan seperti biasa ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, pada minggu ini kakak-kakak ada yang berbeda nih bajunya. Kakak-kakak menggunakan baju warna biru. Kebetulan pada tanggal 15 Juli kemarin kakak-kakak kita yang di Gerakan Pemuda berulang tahun ke 70 tahun. Nah, kita samatin ulang tahun dulu ya ke kakak-kakak kita yang GP ya. Selamat ulang tahun kakak Gerakan Pemuda, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak-kakak semua. Nah, sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Yuk kita buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama adik-adik ya. Yang laki-laki membacakan ayat yang tercetak keluar dan anak-anak perempuan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Dia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera.
Shalom dan selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, sebaiknya kita bersaat teduh terlebih dahulu. Siapkan hati, tutup mata, dan lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih atas hari yang baru yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di setiap kami Tuhan. Semoga kakak yang membawa cerita pada hari ini dapat Kau berkahi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga menjadikan kami anak-anak Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam penyertaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Silka. Hari ini giliran Kak Silka yang akan memberikan cerita buat adik-adik. Nah, duduk yang manis ya, dibuka telinganya, dan Kak Silka akan memberikan gambar sambil Kak Silka memberikan cerita buat adik-adik. Oke, siap? Gambar yang pertama adalah gambar seorang bapak bernama Petrus. Ayo coba adik-adik kita sebutkan namanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bapak Petrus. Good, pintar. Bapak Petrus pada saat itu menuliskan surat-surat untuk mengingatkan semua jemaatnya agar selalu setia kepada Tuhan Yesus, baik di dalam keadaan yang senang maupun dalam keadaan sedang susah. Nah adik-adik, pesan dari Bapak Petrus ini juga berlaku untuk kita semua pada saat ini, bahwa dalam setiap hidup kita, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah atau sedih, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus pasti akan selalu menjaga kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun kita. Anak-anak Tuhan yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus tentunya adalah anak-anak yang taat kepada perintah dari mama papa, selalu dengar-dengaran pada mama papa, tidak ngambek kalau dikasih tahu sama mama papa, tidak nangis teriak-teriak kalau dinasihati oleh mama papa. Nah, contohnya seperti sekarang ini. Adik-adik sudah mulai sekolah lagi kan? Tapi ternyata kita tidak boleh belajar di sekolah, tetap harus belajar di rumah karena pandemi COVID-19 ini belum selesai. Adik-adik mungkin ada yang merasa bosen, pengen ke sekolah, tetapi adik-adik harus menjadi anak yang taat dengan tetap melakukan belajar dari rumah. Atau adik-adik yang sekarang juga sebel nih, udah lama gak bisa main lagi di time zone, belum boleh main di lollipop, belum boleh jalan-jalan ke mall, lihat mainan-mainan di Kids Station. Nah adik-adik, dalam keadaan yang seperti ini pun kita tetap harus setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita. Tetapi kita juga harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, sampai di sini cerita Kak Silka. Selamat menjadi anak yang setia, anak yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Yang disiapkan adalah kertas HVS 1 lembar, pensil atau krayon, penggaris, gunting, dan lem. Pertama-tama, kertas HVS-nya kita lipat jadi 2 bagian.
Setelah menjadi bentuk seperti ini, kita lipat kembali. Sudah akan menjadi seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat salib. Kita sudah tahu titik tengahnya ada di lipatan ini. Dari atas sampai sini diperkirakan saja ya, soal nanti panjangnya 15 cm. Kurang lebih seperti ini. 15 cm. 4 cm dibagi 2 menjadi, kita ambil tengahnya. Jadi tengahnya ada di angka 2. Setelah itu kita tarik lagi garis bawah di titik yang kita sudah titikkan tadi pertama. Posisi titik ada di angka 2. Kita ambil 4 cm. Kita garis dari 0 hingga angka 4. Setelah itu kita buat sisi sampingnya. Tadi lebar 4 cm, berarti panjangnya 4 cm juga dari atas sampai bawah. Titik 4 cm. Setelah itu kita kasih jeda 4 cm juga. 2, 3, 4. Sampai di angka 8, kita tarik ke bawah sampai ke garis yang sudah kita buat. Di sebelahnya sama seperti itu. Kita samakan dulu titiknya. 1, 2, 3, 4 titik garis. Jeda 4 cm, 1, 2, 3, 4 sampai di angka 8 kita tarik ke bawah. Setelah itu juga kita tarik 4 cm ke kiri dan 4 cm ke kanan dari garis yang titik yang terakhir kita kasih jeda. Ke kanan 4 cm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Begitu juga yang di bawahnya. 1, 2, 3, 4. Titik. 1, 2, 3, 4. Kita pertemukan ujung ini 4 cm juga ke bawah. Kalau adik-adik benar hitungannya, berarti semuanya akan sama. Samping sini juga akan jadi 4 cm. Seperti ini. Lalu tengahnya kita kasih nama masing-masing. Terserah adik-adik mau warna apa tengahnya. Kalau kakak suka warna biru, kakak tulis nama kakak pakai warna biru. Pastikan kotak adik-adik cukup di sini untuk nama ya. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas. Kalau kakak, nama kakak ada 5. YOPIE. Berarti huruf tengahnya P. Kalau tengah-tengah P berarti kakak di sini taruh W-nya. Kakak tarik ke bawah. Terserah adik-adik model tulisannya mau seperti apa. Setelah itu lanjut P habis PI IE. Di sebelah P ke kiri ada O dan Y, YO. Lalu huruf Y. Kenapa kakak bikin begini? Agar kita simetris posisinya. Ya. Bentuk tulisan, bentuk huruf terserah adik-adik. Mau warnanya apapun terserah adik-adik. Setelah itu kita tebalkan sisi-sisi salibnya. Kakak mau pakai warna merah. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu kita akan mewarnai salibnya. Terserah adik-adik mau bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Kalau kakak suka model bentuk kayak daun bambu atau batang-batang bambu.
Kakak pakai warna hijau saja. Nah, sekarang lipatan keduanya kita gunting. Ya, akan jadi seperti ini, terbelah dua. Yang ini diletakkan dulu, disimpan. Dan yang satu yang kosong, sudah ada lipatannya, kita lipat lagi. Di lipatannya, jadi bentuknya setengah seperti ini. Kita ambil pensil, kita akan membentuk hati. Tiga. Kita buka, akan berbentuk seperti ini. Nah, sekarang ketiga hati ini kita warnai. Terserah juga adik-adik mau warna apa. Nah, akan seperti ini jadinya. Lalu kita ambil yang tadi kita gambar salib tadi. Kita ambil lem. Kita lem belakangnya. Terserah adik-adik ya. Lemnya mau di atas atau di bawah. Kalau yang besar kakak maunya di atas. Terserah adik-adik mau model tempelnya seperti apa. Lalu yang kecil. Dan terakhir yang sedang. Akan jadi seperti ini. Lalu adik-adik boleh menghias di bawahnya dengan gambar apapun. Dan yang terakhir adik-adik tulis di bawah keterangannya. Kakak mau pakai warna ungu tua. Adik-adik tulis, aku mau tetap setia. Nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Untuk anak kelas Batita dan TK, mama papanya bisa bantu. Dan di bawahnya tetap ditulis, aku mau tetap setia. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Setia
adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Sebelumnya kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami. Bapa, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, semoga berguna bagi pelayanan dan memperluas kerajaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami supaya kami boleh menjadi anak yang setia, anak yang selalu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus dalam setiap keadaan hidup kami, baik di senang maupun dalam keadaan susah ataupun sedih. Tuhan Yesus, Kau juga mau berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini, supaya virus corona ini Tuhan boleh cepat berlalu. Tuhan juga berkati Bapak Presiden dan semua staf-stafnya Bapak, supaya mereka boleh bekerja dengan baik. Kau berkati gereja kami, gereja GPIBOL Tuhan. Kau mau berkati Bapak Pendeta, Om Tante Majelis, kakak-kakak layan kami semuanya ya Tuhan. Kau mau berkati dan menjaga dan lindungi mereka. Kami juga mau berdoa untuk mama papa, untuk oma opa, om tante, kakak, adik, semua saudara-saudara kami, semua teman-teman kami Tuhan. Tuhan mau menjaga dan melindungi mereka. Juga kami ini Tuhan yang masih kecil-kecil, anak-Mu ini Tuhan mau sertai kami, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang taat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.